Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Rabbi bahwasanya kita hari ini berkumpul dalam kegiatan destinasi pembelajaran mendalam untuk Kecamatan Cimalaka. Tak lupa salawat serta salam mari kita tumpah ruahkan kepada Habibana Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat hidayah. Hapunten sadayana ibu bapak, rekan guru, para pejuang pendidikan di Kecamatan Cimalaka yang mempunyai grow mindset, mau berkembang untuk kompetensinya, dan yang penting berbahagia. Ada beberapa hal dalam pembelajaran mendalam, mungkin secara teoritis maksudnya bapak ibu pengawas Aras ya, dari mulai kita perbedaan antara surface learning sama deep learning sudah, prinsip pembelajarannya BBM, nomor BBM teh berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ya, kemudian dalam pengalaman belajarnya juga ada yang disebut dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Eta masuk ya semacam literatur. Makanya dalam pertemuan hari ini Bapak Ibu kita akan melakukan simulasi pembuatan RPM. Ya, RPM teh lamun kapungkur mah modul ajar dengan kurikulum Merdeka sebabnya modul ajar. Tapi sekarang karena kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam disebutnya RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Kita langsung aplikasi aja ke Sabdos. Tapi ada syaratnya. Satu, silakan Bapak Ibu buka lagi filenya tentang satu efek. Siapkan mata pelajaran yang mau dibikin. Biasa di search apa ini ya. Terus buat nanti untuk penyusunannya didampingi sama rekan-rekan yang kembali ikut pelatihan. Siapkan mata pelajarannya itu. Punten Pak, bisa dibagikan tadi di ini ya. Ini buat formatnya. Ada yang anu dipenggal nggak tahu bisa tapi bisa libade biasanya CP sarang KTP tujuan pembelajaran anu peryogi nama. Silakan mata pelajarannya sesuai dengan kelasnya mau dipilih. Kita simulasi buat rekan-rekan yang mengikuti pelatihan. Enggak siapkan untuk pendampingan. Enggak di payung kosongkan ya. Ready Pak ya? Oh, usaha tuh. Oke, Kos Kenny. Oke, intinya pada perencanaan pembelajaran mendalam itu seperti ini. Mau lihat, nah ini karakteristik relevansi antara kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam seperti ini. Yang satu dinamis, fleksibel, responsif. Nah, udah paham tentang itu. Yang kedua berpusat pada murid, student center, ya. Pembelajaran terpadu itu di lintas. Nah, kemudian relevansi ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat, ada pengembangan keterampilan tingkat tinggi dan pemanfaatan teknologi digital. Next slide. Oke, kalau Kampung Kurmat ini modul ajar kan ada berapa part ya? Kalau dalam RPM ini ada 4 hal penting. Susunannya ada 4 part. Jadi judul itu bisa sama yang ini. Kalau judul itu misalnya kan sekolah mana, ngajar naon. Nah, tahap yang pertama identifikasi.
yang kedua desain, ketiga pengalaman belajar, dan keempat asesmen. Ya, makanya kubu abdi dipasihan ini teh buat nanti produk, ya, buat produk. Nah, identifikasi, desain, pengalaman belajar sama asesmen. Coba di next slide. Nah, ini tentang identifikasi itu isinya apa sih? Satu, kita teh harus mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik pembelajaran dan menentukan dimensi profil lulusan. Seperti itu. Ya, oke, udah siap. Ini tahap yang pertama. Identifikasi. Silahkan Bapak Ibu isi yang kolom identifikasi. Enggak, bukan rencangan sanesna notos jamin dulunya. Berhayati biasa ngabantosan rencangan misi. Saya kok mulai ngisi. Mata pelajarannya pada nyetak naon mangga bebas. Biasanya yang kita pakai itu 2 jempol atau 3. Mangga dulu dekat. Bebas. Nah, ini unsur yang ada dalam identifikasi ya. Oke, Bapak Ibu, entasnya terus diisi. Yang pertama tentang karakteristik murid ya. Yang ini yang membedakan dengan pendekatan ini, kita menggunakan kata murid. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Untuk mengisi karakteristik murid dalam kesiapan pembelajaran di sini diisi dulu sebelum kita belajar itu prasyaratnya apa. Contohnya saya mau mengajarkan perkalian ya tentang operasi hitung. Nah, dalam karakteristik murid atau peserta didik diisi itunya. Anak sudah memahami konsep perkalian bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang. Seperti itu. Karakternya seperti apa? Mungkin Wabin biasa di-share di dia salah satu contohnya. Ini Bapak Ibu cek. Bisa diisi seperti ini. Saya kemarin ini kebetulan dalam mata pelajaran kode, murid memiliki pengetahuan awal tentang penggunaan. Nah, sesuai dengan mata pelajaran ibu enggak? Sok diisi Pak ya. Jadi anak tuh udah bisa naon. Pentosan. IPAS itu tentang apa ya? Tentang magnet. Berarti sebelum prasyaratnya atau pertemuan sebelumnya anak sudah apa kondisinya gimana? Pengetahuan awal tentang magnet. Nah, itu juga masukkan pengetahuan tentang medan magnet. Ya, itu bisa dituliskan. Silakan. Sampelnya ada kok di teman-teman kita di sini yang bawa contoh RPM, ada Bu Ai, Bu Radiani, Bu Nini, ada. Boleh. Oke. Ya. Mau ditulis semuanya juga nggak apa-apa kan
panjang seueur, mau ditulis aja nggak apa-apa. Ya, hati tujuan. Baru kita indikatornya. Selama pertemuan ini, tadi Pak di sini cerita tentang belajar tentang magnet. Karakteristik muridnya berarti murid mengetahui pengetahuan awal tentang magnet, medan magnet untuk positif atau negatif, ya. Dan rekan-rekan yang lainnya boleh bantu. Belajar tentang idiom, wawancara idiom bahasa Indonesia mama. Ya, jadi kesiapan anak ini untuk identifikasi karakter murid, nanti diisinya tentang kesiapan murid sebelum ini. Nah, di sini nih karakter murid. Terus diisi materi pelajarannya tentang apa? Materinya tentang apa? Terus untuk mengisi dimensi profil lulusannya, kira-kira yang nyambung sama pelajaran kita mana? Silakan masukkan. Ada 8 dimensi profil lulusan, ada di depan tuh, itu pilihlah. Pengetahuan awal tentang siapa anak udah tahu kan relevansinya. Sila Pancasila. Dimensi profil lulusannya, maka pilih kira-kira mana yang relevan dengan pembelajaran kita, yang ada hubungannya. Terus diisi untuk tahap yang pertama identifikasi, melalui yang kesulitan boleh acungkan tangannya. Gimana Kak? Murid sudah dapat pengetahuan awal tentang magnet. Jadi sebelum kita belajar tentang magnet, apa magnet gambaran sesuatu? Bukan, kalau ini kan tujuan pembelajaran. Ya, jadi intinya dalam karakteristik murid itu kita isi dengan keadaan murid sebelum belajar. Ya, belajar tentang materi atau topik apa, ya. Keren, weh. Seperti ini katanya. Murid memiliki pengetahuan awal tentang memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan kita ajarkan apa? Mana mungkin belum? Mana
terus murid memiliki pengetahuan pelajaran dengan bilangan asal itu pengetahuan awalnya dari apa? Kelas 5 udah belajar. Masih ingat. seperti aja. Ingat relevansi tiap murid pasti berbeda keadaan sekolahnya. Jadi gunakan kata-kata yang sesuai aja dengan lingkungan yang ada di sekolahnya kelasnya. Untuk dimensi profil lulusan bisa milih mau semuanya dengan kira-kira yang ada relevansinya, yang ada hubungannya dengan mata pelajaran naon. Nah, tidak harus semuanya ya Bu ya. Di materi pelajaran hujan, di materi pelajaran Oke, untuk capaian pembelajaran itu harus ditulis semuanya ya, karena itu udah di permen banget. Capaian pembelajaran anak sesuai aja. Kalau misalnya dihitung Korea Barat ayeuna harus disamakannya. Soal lumayan banyak. Ada di situ kan? Panjang boleh diisi Pak. Tapi kayak kamu tidak ada apa ini soal diumumkan semuanya sudah terintegrasi ya. Tapi tosnya capaian pembelajaran sudah ya. Mau ditulis semuanya Pak ya? Bangga. Aman. Sangat banyak oke, mangga dilakukan di sana mangga bebas mah. Segitu capaian ini harus semua ini capaian. Nanti kan menyesal lagi dalam tujuan pembelajaran ya. Yang mau dipelajari sama ini juga mempelajari lebih baik. Siap. Pokoknya kita belajar bareng-bareng di sini ya, sampai semua tangan. Kuadrat yang pertama tentang identifikasi beres. Ayat orang bisa disapti. Ayat ya. Milarian udah ada di ruang guru juga.
juga. Nuhun aya di kurikulum Pak. Semangat ya Bapak Ibu. Biasa sambil ngaleut. Kenapa sampai harus ditulis semuanya? Karena nanti dalam desain pembelajaran ada menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan kerangkanya. Ya. Oke. Ampun. Ya, Untuk dicek dari rekan-rekan belajar. Atas dia Ibu Penny beres, Ibu Penny mengasah mutak wae gitu. Punten rekan-rekan misalnya senang ilmu wartawan. Ya, nggak apa-apa, yang penting ibu apalnya posisi. Yang penting apal posisi capaian pembelajaran capaiannya ya. Ada ulah harus ke AI yang langsung aja di PMM ya, dan di ruang guru ada CP sama akademi. Terus? Terus akan pribadi ditulis sayana. Wayana kita harus benar-benar bisa biar teman-teman nanti di sekolah masing-masing belajar bareng kita. Biasa betul. Yang penting kan Aman ya Bapak Ibu, aman? Biasa nih kalimat cuma kali-kali kedua. Capek banget, ini anu sesuai sama materi ini. Kelas ada ya. Kelas ada ya yang tanah. mana beres tuh? Urang menyewa HP. Ya udah aja nggak apa-apa. Yang penting apa posisinya nih harus diisi apa? Yang penting apa? Oke, aman, Mas? Nah, kalau udah satu tahap nih, Bapak Ibu, hai. Hai. Tosnya setahap. Ini ada, kalau dalam lingkaran ada 4 kuadran. 90 derajat pertama tentang tadi identifikasi. Sekarang 90 lebih ke 180 desain pembelajaran itu tentang menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan kerangka. Nah, di sini letak apa namanya perbedaan dengan modul ajar. Perdana tindakan sok. Bedanya yang naon sok. Cung. Ada kemitraan, Kemitraan, apalagi lingkungan, pemanfaatan digital. disiplin Praktik pedagogis lintas disiplin tujuannya enggak sih? Oke, ya. Dalam desain pembelajaran ibu juga di kolom udah ada ya. Apa itu lintas disiplin ilmu, apa tujuan pembelajaran, apa praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran dan lingkungan, serta pemanfaatan digital itu apa? Ya. Oke. Untuk lintas disiplin ilmu, mungkin ada rekan kita yang mau menjelaskan ya. Oke, mulai Bu Aing dulu ya, Bu Aing. Ayo. Bu Aing kemarin belajar tentang apa? Lintas disiplin ilmunya seperti apa? Tepuk tangan dulu buat Bu Aing dong, rekan-rekan. Cara isinya gimana? Terima kasih Pak Haji kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk khususnya lintas disiplin ilmu di sini
pada saat kemarin melaksanakan praktek OJT, pertama-tama saya bercerita dulu ya. Saya menemukan ketika praktek itu ada yang miskonsepsi ya Pak Haji. Lintas disiplin ilmu itu waktu dipraktekkan, guru ini mempraktekannya seperti pembelajaran terpadu yang waktu kurikulum 2013. Sebenarnya pengertian lintas disiplin ilmu itu tidak seperti itu. Jadi waktu itu beliau mengajar pendidikan Pancasila dikolaborasikan dengan matematika. Jadi terlihat sekali gitu pembelajarannya ketika anak-anak tentang simbol-simbol Pancasila. Di sana kan sila kelima ada padi dan kapas. Jadi si guru ini membawa gambar bangun datar, lalu di kolase ya kalau ditempel itu dengan padi. Nah, di situ ditemukan bahwa bukan seperti itu loh lintas disiplin ilmu dalam pembelajaran mendalam ini. Jadi ketika kita misalnya pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila, cukup ketika kita menyebutkan ada 5 simbol. Nah, kita menyebutkan 5 itu sudah termasuk lintas disiplin ilmu. Jadi kedah ayeuna di aya bahwa matematika itu kudu aya dina pendidikan Pancasila. Nah, bukan seperti itu, Bu. Terus misalnya dikaitkan dengan seni tadi aya kolase. Tidak usah dengan kolase, misalnya dengan anak mewarnai simbol itu sudah cukup dengan disebut dengan lintas disiplin. Mungkin Pak Haji cukup itu. Jadi sebenarnya lintas disiplin itu tidak usah seperti terpadu kapur Pak. Itu. Jadi terkadang ayeuna katingal pisan aya matematika padahal pelajaran pendidikan Pancasila masih cekap penyebatkeun 5 simbol eta tos lintas disiplin ilmu. Misalnya sudah menyebutkan anak berani berbicara menyebutkan 5 simbolnya, misalnya aku bernyanyi, berarti sudah masuk ke musik, nah dan juga sudah masuk ke bahasa Indonesia. Jadi terkadang dipaksakan di ayat-ayat terpadu dimunculkan dalam satu pelajaran yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, nuhun. Makasih Bu Ai. Bu Istri tambahan tentang ini jangan sampai miskonsepnya. Jadi kurang teh pas ayeuna diajar ieu nyambung aja pelajaran ieu tapi materinya semester mau irahan jadi harus nyambung. Tambahan. Misalnya tadi anu warna itu Ibu pelajaran. Lintas disiplin ilmu yang misalnya ada pelajaran matematika misalnya tentang bangun datar. Kemudian selain menyebutkan bangun datar itu misalnya harus mewarnai juga bangun datar kelas berapa ya pengenalan bangun datar itu. Nah, apakah di seni rupa itu ada tentang mewarnai Bu? Materi mewarnai. Harus barengan waktunya. Nah, kalau misalnya sekarang kan semester sekarang kita seni rupa sama matematika itu sama ya semester 1. Kalau tahun kemarin kan matematika sama seni rupa itu beda, berarti itu tidak masuk disiplin lintas disiplin ilmu karena beda semester, jadi harus berbarengan. Kita itu sebenarnya harus membuat dulu peta konsep untuk setiap materi. Nah, setelah melihat ternyata pelajaran ini bisa nyambung. Nah, itu baru kalau lintas semester atau ternyata di kelas itu tidak ada. Misalkan kalau mengkomunikasikan setelah di IPAS ada presentasi kan selalu ada biasanya. Ternyata di bahasa Indonesia itu tidak ada yang mengharuskan CP untuk komunikasi. Jadi itu bukan lintas disiplin ilmu karena tidak ada di materi bahasa Indonesia. Makasih Gusti, tepuk tangan dulu buat Gusti. Tepuk tangan dulu. Jangan materi yang kita ajarkan aya hubungan itu jeung pelajaran yang lain. Tapi harus pas intinya ya Bu ya, Gusti harus sinkron. Kiraku jeung seni musik, contohnya gini, abdi
belajar tentang bikin video, barudak nyanyi nyambung yang seni musik. Kan seni musik makanya semester IAH. Nah, kebetulan kemarin pas saya bingung tentang coding ini, guru kelas 5 belajar tentang unsur-unsur seni rupa ya. Ya, makanya kemarin abdi pembelajaran coding terhubung dengan bidang seni rupa. Tapi pemanfaatan digitalnya menggunakan Canva. Bapak tahu kan di Canva itu kalau kita klik elemen ada bidang ya mengaplikasikannya. Jadi harus nyambung teh apa namanya? Harus bukan yang semester sekarang kira-kira pelajaran orang bahasa Indonesia bareng dengan pelajaran naon ya. Ya, betul. Kalau nggak salah di PPKN ada ya menyanyi tentang bangun pemudi-pemuda kalau nggak salah ya. Ya, lintas disiplin ilmunan mau pelajaran seni musik, ada seni musik semester berapa? Nggak relevan, ya. Makanya harus dengan sesuai. Nah, nih saya ini kata-katanya seperti ini, terhubung dengan bidang atau mata pelajaran apa, ya. Siswa belajar bahwa teknologi seni dapat berpadu tujuan baik dan beretika. Mangga syaratkeun we lintas disiplin ilmunya kira-kira dengan pelajaran apa? Untuk rekan-rekan yang lainnya dampingi sok mangga mau kajian apa tentang lintas disiplin ilmu mangga. Biasa. Presentasikan. Bahasa Indonesia dengan materi apa? Iya tuh. Jadi harus yang sesuai kira-kira lintas disiplin ilmunya, ya. Ya, contoh yang lain untuk pengamalan tentang PPKN paling dekat itu sama agama. Ya, berarti kita ada elaborasi dengan guru agama juga. Ya, nanti nyambung. Sama lintas disiplin ilmunya mau belajar. Biasa kan bisa dibaca pelajaran apa? Mungkin bisa dihubungkan dengan yang lain, Bu. Kalau misalnya Ya, misalkan dengan sila Pancasila mau dengan apa kira-kira misalnya anak membuat kelas berapa? Kelas 4 bahasa Indonesia ada apa materi? Saya nggak tahu kelas 4 kan? Saya nggak tahu materi kelas 4. Kalau di kelas 5 bisa. Bisa ya? Itu pelajaran apa? Norma? Iya tentang akhlak misalnya. Nah, cari film CPAPP ilmu pelajaran agama masih ya. Betul nih, Pak Ayat belajar tentang IPAS magnet, berarti di sininya Pak? Ya seni rupa ya. IPAS berarti terhubung dengan mata pelajaran seni rupa. Ya, siswa dapat menggambar arah magnet itu kan menggambar bidangnya. Arah magnet itu menggambar bidang bisa unsur-unsur seni rupa ya contohnya gitu ya. Tosnya tos pura-pura aduh. Tos. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran ada di CP
tos saya pakainya pas. Oke, berarti diskusinya tentang apa? Tentang ini KPK. Ah. Oke, seperti ini. Intinya seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekedar ini Pak Ganjar materi pelajarannya konsep bilangan, kelipatan faktor, menentukan KPK dan EPB, intinya itu matematika. Nah, kebetulan di kelas 5 kita belajar tentang bermusyawarah, betul? Adanya tentang musyawarah di kelas 5? Iya, di sini lintas disiplin ilmunya dengan pembelajaran pendidikan Pancasila di mana siswa berdiskusi positif tentang dengan teman kelompoknya tentang KPK dan FKB. Itu sudah sementara waktunya. Ya, jadi untuk kita menilai PPKN karena kita mah guru kelas mah semuanya kacepeng kurang ya. Ternyata budaknya bermusyawarah menentukan hasil, cara ngomongnya gimana, secara tidak langsung bisa nilai kurang. Ya, lintas disiplin ilmu. Nuhun katanya saya. Enggak tujuan pembelajarannya, langsung ke tujuan pembelajaran. Ya, langsung ke tujuan pembelajaran. Bahasa Indonesia tentang menulis cerita tentang pengalaman sehari-hari. Enggak. Pas dilebetan. Oke. Nah, dalam format ada topik pembelajaran ya. Topik pembelajarannya bisa diisi di buku paketnya kan topiknya tentang apa? Kita biasa langsung dari bukunya. Seperti sekarang saya kelas 5 ngajar bahasa Indonesia, topik atau temanya tentang kewirausahaan. Tapi topik pembelajaran kita dari sini kemana sih? Pembagian pecahan aja nggak apa-apa. Makna kata dari topik naon? Yang diajarkan apa? Itu topik itu kan yang dibicarakan antara kita guru dan anak-anak. Hari ini belajar apa? Ya, materi apa? Ya, berarti itu cuma kita bahasa dan ada itu cuma ada
Jadi topik pembicaraan nih. Topik pembelajaran kadang nyambung sama tujuan. Tujuannya apa Pak ya? Tujuannya mengetahui sifat-sifat magnet. Berarti topiknya naon? Bukan, ini naon? Mengetahui pengertian dan sifat magnet itu. Ulah magnet itu. Kalau magnet itu materi. Iya, karena lihat dari tujuannya. Ini menjelaskan pengertian norma dan jenis-jenis norma. Berarti di sini topik pembelajarannya pengertian, jenis dan penerapan norma. Jadi harus nyambungkan tujuan ya untuk topik Ibu nonton dari buku paket sedih tuliskan. Udah nyambung nggak cek TP-nya? Tos, dia masih nganggur tuh. Penis sama Ibu Fitri masuknya ini ditulis kemana? Ya, capaiannya boleh ditulis banyak atau nanti yang penting kita bisa capaiannya posisinya ya di mana? Di belakang sudah punten. Gunung Piat tuh. Halo, udah di belakang? Elah, bentar Pak, gue duduk makarnya. Wartawan tos. Jadi si topiknya itu harus relevan sama tujuannya. Sudah tujuan ini masih banyak, ini baru 2 Bu. Yang ketiga apa? Praktek pedagogis itu diisi dengan model, ya, model sama pendekatannya. Sok langsung diisi modelnya apa? Ingat bukan setelah untuk pembelajaran mendalam kita biasanya harus aktual atau relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Biasa yang dipakai cuma 2, hiji berbasis masalah, 2 berbasis project. Tapi enaknya relevansi tidak wajib, tapi enaknya hadinya. Ini mah cuma saran kan. Kalau model pembelajaran bisa menggunakan yang lain metodenya ya. Ya, boleh. Metode nggak apa-apa. Model atau metode itu kan sama aja, atau dari salah satu ya Bu ya. Jadi modelnya seperti ini singkatnya. Kalau kita PBL, problem based learn, mau mengajar misalnya anak tentang pengalaman sila-sila ya. Dan dari singkat awal kita udah kasih masalah ke anak. Ya, masalahnya itu bisa berbentuk gambar atau storytelling. Jebrot misalnya kita kasih gambar nih, anak tentang anak yang sedang melakukan hal-hal di luar norma, misalnya buang sampah sembarangan. Itu udah masalah tanya anak. DI aja, daerah instruksional ceramah tapi dengan DI pendekatan. Ini apa? Gambar apa? Anak sedang buang sampah sembarangan, dikasih masalah. Harusnya seperti apa? Ditanya seperti itu. Silakan diisi model atau strategi atau metode. Contohnya PBL berbasis proyek, inquiry, pembelajaran kontekstual, kooperatif. Enggak diisi. Nah, itu metode, model, strategi. Sok mangga ada diisi oleh
abdi mah pada kelompok, tulis saja. Pada kelompok atau kooperatif, tulis saja. Dalam praktek pedagogis dan harus dalam praktek hidup pedagogis ditempel, bukan ditempel, ditulis pendekatan pembelajaran mendalam. Itu harus include, masuk secara langsung. Bukan pendekatan. Jadi ada dua model atau metode atau strateginya ini, ya, project procedure. Nah, ini pendekatan. Pendekatan pembelajaran mendalam dalam kurung berkesadaran, bermakna dan sangat menyenangkan ya, menggembirakan. Senang belum gembira, tapi gembira udah mesti senang. Pendekatan pembelajaran mendalam itu harus termasuk, tetap harus ada harus ditulis pembelajaran mendalam dalam nanawan PMT pendekatannya prinsipnya mindful, meaningful, dan joyful. Bahasa Inggris nama kita berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pelajaran pendekatan. Modelnya mau apa? Mau kelompok, mau dan atas ya. Lanjut ke krisis ada hilang keuanganana. Atasnya metodenya bebas. Misalnya ini nih, ibu apa ini? Topik pembelajarannya sila-sila Pancasila. Praktek pedagogisnya metode menyanyi, bercerita, diskusi, berkelompok. Tambahan bu, dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Strateginya juga sama. Misalnya abdi menggunakan model pembelajaran inquiry. Kasih lagi kata-kata ujung atau pointernya. Ya, inquiry dengan pendekatan pembelajaran dalam kurung berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, menggembirakan. Penggar punten di penggar kumaha aman. Bapak Ibu leuteun nih yang anaknya seueur ke bawa karung dipangertaya. Udah beres ya praktek pedagogis. Selanjutnya kemitraan pembelajaran. Ada yang mau lagi di sini? Jamil tentang kemitraan Campur hadiah ya. Nah, tangan dulu dong nih.
kemitraan pembelajaran ini berasal dari tadi dulu dari CT langsung ke lintas disiplin ilmu, semuanya nyambung ya. Dari disiplin ilmu terus ke tujuan praktek pedagogis desain pembelajarannya itu dalam desain pembelajaran. Di dalam kemitraan tadi yang sudah ditentukan dengan siapa mitranya. Jadi misalkan murid dengan murid. Jadi saya misalkan kemarin tentang bangun datar untuk di kelas 1. Berarti murid dengan murid bisa bertanya, atau dengan orang tua di rumah misalkan bangun datar yang bentuk segitiga yang ada di rumah kita atau orang tuanya. Nah, bisa juga dengan guru. Itu mungkin yang dimaksud dengan kemitraan, Pak Haji. Terima kasih. Nah, intinya silakan ditulis dalam kemitraan pembelajaran. Kira-kira pelajaran ibu mitra pembelajarannya siapa? Murid dengan murid boleh. Dengan orang tua boleh ya Bu? Bisa ya? Iya. Jadi intinya kemitraan belajarnya, pembelajaran kita hari ini belum tuntas. Kita di grupnya diomongkan, mohon bimbingan orang tua anak untuk menyelesaikan ini biar bisa refleksi besok. Besoknya udah jajanan yang mama paham kita nama kamarin seperti itu. Dengan teman sejawat juga dengan mereka boleh Bu. Boleh ya. Lamun ayeuna pelajaran PPKN tentang norma, kita bisa kolaborasi dengan guru PAI tentang akhlak. Ya. Jadi guru dengan guru, guru dengan murid, dengan orang tua. Mana diserahkan? Kolaborasi antara guru kelas dan guru TIK bisa dengan kolaborasi antara guru dengan orang tua boleh, kolaborasi guru murid dengan murid dalam PBM ya, kolaborasi kolaborasinya barisan orang tua misalnya tentang bangun datar daya lingkaran pun kan bapak ibu ini nyalat opak situ relevan belajar bangun datar tentang lingkaran relevan ya sok mangga silakan diisi kegiatan. Murid dengan murid, ada interaksi terus guru dengan orang tua, siswa dengan orang tua, guru dengan orang tua. Di belakang biasa ya, di belakang. Kabar rumah kita juga waktunya kabar ini udah mau habis. Kita sampai jam 10. Mau beres, mau beres tuh nih. Oke. Sebelum kita open kelas, aman. Next tentang lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang mengintegrasikan antara ruang fisik, ruang virtual dan budaya ya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kalau di dalam kelas seperti apa? Deskriptif, nyaman, aman. Posisi tempat duduk yang kolaboratif, aman, dengan internet yang lancar. Kata kuncinya Kolaborasi antara. Kalau saya gini ya, ini artinya bagaimana? Artinya, ya. ruang kelas yang fleksibel dan kolaboratif. Meja dan kursi mudah dipindah untuk kerja kelompok. Kita belajar, saya bikin ini sama Bu itu tuh Bu Novia pelajaran coding Bu, tapi
tapi yang terakhir ini pakai penyempurnaan RPP pas UJT. Ya. Jadi kayak di kelasnya orang kita kumaha. Lamun ayeuna posisi pas sedang seperti ini kan anak untuk melakukan presentasi agak susah. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau berbentuk poin-poin saja nggak masalah. Satu, meja tempat duduk. Dua, contohnya kalau misalnya mau kelompok yang sudah terdiferensiasi dikondisikan seperti itu lingkungan belajar itu sebenarnya ya. Jadi anak yang ada visual anak yang bisa mendengarkan jika bersegi dipisahkan per kelompok. Kita udah fasilitasi. Ini mau untuk pelajaran abdi ibunya cuman bentuknya seperti ini gambarannya. Nanti ada mungkin dari puisi boleh di-share kemarin terakhir RPM di-share aja di grup di-share aja yang puisi. Ini kan yang abdi pelajarannya pemingnya lagi dulu bias dalam kesana sok puisi di-share nanti di grup RPM-nya. Iya. Aman. Dan yang terakhir yang dalam kuadran kedua desain pembelajaran pemanfaatan digital. Abdi badan aros penggunaan handphone yang dipakai guru untuk sumber belajar tapi anak tak pakai itu pemanfaatan digital bukan? Digital artinya apa? Elektronik ya. Jadi sesuatu hal yang elektronik itu kita udah memanfaatkan HP. Ibu nyetak Magicom atau biasa smart Magicom dengannya libat mencet ieu, ya tidak bubur mencet ieu. Itu pemanfaatan digital bukan? Kalau dibawa ke kelas. Wah, pemanfaatan. Ini gurunya pakai smartwatch. Apa? Smartwatch atau usul kayaknya yang karena budak itu apa? Orang digunakan sebagai sumber belajar, eta pemanfaatan digital sanes. Oke. Ini bentuk umumnya seperti ini, Abi. Murid bekerja rata-rata pemanfaatan digital itu hiji hardware itu laptop, smartphone, nanti proyektor, fokus merku, proyektor. Nah, kalau softwarenya apa? Aplikasi yang digunakannya. Kalau misalnya menggunakan ngegambar apa? Kalau misalnya kita mau nyanyi YouTube, aplikasinya Google Chrome dipakai. Itu pemanfaatan digital. Chatbot bisa tuh. Saya pernah sok tanyain nih dalam Meta AI. Nami Abdi piknik sok tanyakan. Dia jawabannya alasan kenapa itu kan memanfaatkan digital. Terus baik, bebas. Oke, ini sampai 2. Yang 2 lagi dikenal di-share aja contohnya nanti yang Gusti ya untuk pengalaman belajarnya. Oke. Ini sebenarnya mah kuadran yang ketiga tentang pengalaman belajar itu yang inti. Ya. Karena waktunya sudah habis. Share yang nanti sama Gusti. Saya sedikit jelaskan dulu. Oke, terusnya aman? Nah, untuk yang ketiga pengalaman belajar itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nanti akan di-share contohnya sama Bu Isti ya. Tapi saya jelaskan dulu ini nih pengalaman belajar isinya ini. Merancang pembelajaran ini saya share ya ini ya. Nih, tapi cuman ini kan tadinya buat diseminasi di sekolah. Di sini nih ada ini kegiatan awal, inti, akhir. Tapi dijiwai dengan saling memuliakan dari awal nih. Kita kan dari awal tuh udah memuliakan anak.
memuliakan secara verbal maupun non verbal. Kita manggil soleh, solehah itu sudah memuliakan. Nah, ini intinya berkesadaran teh diterapkan merancang kegiatan. Lihat, boleh nanti dibaca ya proses berpikirnya, pengetahuan. Ada kesadaran. Udah teh kudu sadar menjelaskan hari ini kalian sedang di sekolah. Tugasnya apa? Belajar. Nah, mana datang ke sekolah? Abdi mah yang di masa bekal we kumaha. Nah, itu kita harus disadarkan nanti dari hal-hal perspektif seperti sudut pandang murid itu pasti berbeda sama kita. Ini tentang berkesadarannya ya, yang diterapkan dalam pengalaman belajarnya, ada bermaknanya. Nah, ini yang paling penting. Poin yang pertama, kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Ya, nuker kita harus pintar-pintar. Besok mau ngajar apa? Kita cari yang FYP hari ini apa? Berulang suka hafalin. Ya, tapi yang mendidik kalau misalnya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, pokoknya mah dengan isu-isu terkini. Ini yang paling penting, bermakna. Itu. Selanjutnya menggembirakan itu seperti ini. Ya, lingkungan pembelajaran udah ada. Ini nih tercapainya keberhasilan belajar. Jadi pas ending, momen itu seperti ini. Dengan dia Pak, Abdi bisa nanti. Momen itu seperti itu. Pernah tuh aja pas ending kita bikin kesimpulan sama anak yang ngomong secara tidak sadar kalau Abdi mau pernah apa Abdi ternyata kita kieu Pak. Itu momen. Kita bisa berhasil kalau momen ada. Bukannya anak-anak belajar sudah selesai, alhamdulillah. Abdi seringnya 10% pembelajaran seperti itu. Ya, tapi kalau pembelajarannya dari awal menyenangkan, banyak praktek, banyak berkolaborasi dengan guru, kita nggak diam di depan, terus muter, anak itu terpancing. Jadi menggembirakan kan, pintar-pintar orang kumaha carana membuat anak bisa bergembira. Ya, model di Tanah Abdi mah di Malang mah budak nonton video pasti bergembira. Kamu di Cenah Kapota cuma katilu, bosan gitu. Betul nggak? Belum tentu. Makanya ada KOSP di dinya teh, kita harus adaptif dengan lingkungan sekitar. Budak resep naon. Tapi saya yakin selama kita ngajar untuk semester sekarang, kita bisa apa karakter murid gimana? Udah kan? Nah, kita manfaatkan dalam untuk mencapai momen. Akhirnya kenapa bisa bermakna? Tadi mau kurang diajar yang main misalnya gini saya jadi bisa. Harus ada seperti itu momen. Misalkan dicari dari 1 tahun atau ya 2 kali budak itu alhamdulillah. Tapi kan kita belajar bareng-bareng ya. Terus ini, nah dalam konteks kegiatan tadi pengalaman belajar ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Biasanya memahami ada di awalnya, ya. Kalau nggak salah memahami dari kegiatan awal ya. Biasanya atau gimana? Pasnya ya beda-beda ya. Tapi memahami itu memang biasanya di awal. Karena penginstruksi pengetahuan agar dapat memahami. Jadi kita harus kadang hari ini belajar gini. Minggu kemarin belajar sama ini. Terus mengaplikasi. Kalau mengaplikasikan itu langsung praktek. Biasanya sudah keluar lembar kerja murid, kerja kelompok, anak langsung mengaplikasi. Betul. Dan yang terakhir merefleksi itu melibatkan regulasi diri dan kemampuan. Kita sampai anak ditanya nanti kan ada asesmen S4 sama itu satu aja tuh of learning ya. Jadi poin-poinnya ada hasil belajar, nanti ada proses. Intinya ini usahanya di-share nanti. Dan ini nih, kemudian ini untuk asesmen yang terakhir. Jadi nanti diisi ya Pak. Nanti sampelnya udah di-share tulis. Bisa pas di-share. Di grup udah share itu contoh RPM-nya ya. Di KKG aja, di grup KKG aja yang udah masuk KKG atau mana? Kita di sini nggak ada grup ya. Udah boleh di-share ini mungkin ke Gusti. Ini yang terakhir asesmen. Asesmen itu terakhir. Nah, asesmen pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran
pembelajaran direncanakan, kesiapan belajar emosional. Asesmen pembelajaran pas awal suka ada tuh asesmen awal. Ya. Dilakukan pas kegiatan. Harus kan naruh pajamin biasanya. Pertanyaan pemantik. Nah itu asesmen udah bisa langsung. Kedua proses pembelajaran biasanya menggunakan jurnal atau rubrik. Jadi Pak, lamun ayeuna sekarang mah zaman validasi ya, jadi udah siapkan we tiap ngajarnya, udah ya checklist ngajawab gitu we. Ini kalau buat observasi lama kita bisa. Dan terakhir hasil pembelajaran yang biasanya tes formatifnya Bu, tes akhir, PR masuk nggak portfolio seperti presentasi di depan juga sama. Nah ini kita ini di sini menganalisis capaian kan sudah ya dulu di mana di SD dulunya sama menyusun tujuan pembelajaran, dan kita ada di posisi ini sekarang, di posisi merencanakan pembelajaran ya. Jadi minimalnya Bapak Ibu tiasa ngadamel meskipun prakteknya cuma 2 ya Bu, baru 2 pengalaman belajar sama asesmen belum, mungkin bisa di share biasanya Bu Isti biasa dibagi-bagi, diteruskan Bu Isnya buat teman-teman di sini. RPM contoh ya, nyuntik ke Bu Isti ya. Manawi sadacan ditutup patarosan dulu. Manawi boleh dibungkus wae. Open class. Siap? Hai. Halo. Hai. Halo. Oke. Jadi intinya untuk kegiatan pengalaman belajar sama asesmennya, Bapak Ibu bisa nuntut ke Ibu Isti nanti share-nya. Yang penting Bapak Ibu punya produk untuk dibawa ke sekolah untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Karena apa? Karena saya pinginnya ini alokasi waktunya 2 jam Bu, 2 jam setengah baru beres semuanya. Tapi karena kita waktunya terbatas, sabutan ya Ibu MC. Pak Tarusan aja nek kalau pada dibungkus we. Pada dibungkus malah teh. Kurang banyak waktunya. Ya, mungkin kita bisa ah? 15 menit kalau kita berikan buat atas ya. Demikian sedikit pemaparan ti abdi punten sanes sanes mapakahan. Harus kita ingat sharing is caring, jangan takut salah, karena salah itu membuat kemampuan kita semakin komprehensifnya. Bapak Ibu ulah sieun salah kalau bae harus ke teman-teman kita ATM dari yang lainnya, tapi diusahakan untuk ATM-nya didiskusikan lagi, ulah langsung ATM kan didiskusikan dengan rekan-rekan yang sudah. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas paparan materinya, sungguh sangat luar biasa ya Ibu, pengetahuan tambahan buat kita semua. Untuk selanjutnya kita akan copy fit dulu ya Ibu, Bapak 10 menit Sampai jam 10. sampai jam 10 untuk dilanjut open class. Maka Bapak Ibu dilanjut makanan yang sudah disiapkan